Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa pengabdi cipta, belajar ilmu pengabdi untuk nusa dan bangsa. Sekarang saya hanya mau mencoba sedikit jelaskan. Saudara lihat di sini. Tadi kita katakan masalah kompleksitas, masalah yang tumpang tindih saling berkaitan satu sama lain. Saya sebenarnya mengambil ini bawang, ya. Bawang itu kan sebenarnya kita lihat seperti menyatu, tapi sebenarnya dia terdiri dari lapisan-lapisan. Katakanlah sekarang, tadi kita bicarakan misalnya tentang masalah tentang kejahatan cyber. Jadi ada lapisan pertama tentang ini, kedua tentang agama, ketiga tentang psikologi, keempat tentang ini, terusnya sampai akhirnya tidak kita masuk pada inti. Yang kita anggap inti ini juga sebenarnya dia bukan menyatu, tapi itu nanti bagian-bagian yang akan berkembang lagi. Dia menjadi lapisan-lapisan tertentu. Jadi kalau misalnya kita katakan sekarang bahwa kompleksitas itu adalah dengan menggunakan itu, sekarang misalnya kita mau mencoba melihat lapisan-lapisan ilmu pengetahuan yang tumpang tindih itu untuk bisa menyelesaikan satu masalah. Jadi problemnya memang tidak mudah, dan problem itu memang paling tidak kita harus bisa mengubah cara berpikir kita dari pendekatan-pendekatan yang sifatnya disipliner ke pendekatan baru. Jadi masalah kompleks global, ya, pemanasan global, hak-hak azazi dan keadilan, masalah pandemik, itu adalah masalah-masalah yang kompleks yang memang memerlukan pendekatan inter dan transdisipliner. Nah, metafornya itu yang saya katakan kompleksitas bisa diibaratkan seperti lapisan-lapisan bawang itu. Jadi yang kita anggap satu itu sebenarnya dia terdiri dari berbagai macam lapisan-lapisan bidang ilmu yang menuntut, ya, bidang-bidang itu ikut menjadi perhatian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berikutnya, ini tadi dari awal saya katakan bahwa UNESCO, ya, sebenarnya sangat menunjang, menginginkan, mendukung penerapan metode itu. Dan saudara lihat pada tahun 1951 UNESCO melakukan simposium pertama tentang pendekatan transdisipliner. Jadi belum lama, ya. Jadi 9 tahun sebelum tahun 2000, ya, UNESCO ini sudah melihat pentingnya pendekatan transdisipliner itu, dan itu dilakukan sebenarnya di salah satu universitas di Kanada, Maxfield University. Kemudian simposium itu dibuka oleh Direktur Jenderal UNESCO Federico Mayor. Simposium menyatakan pentingnya pendekatan interdisipliner dan transdisipliner dan masa depan yang menghadang dan membentang di hadapan kita. Di Prancis ada namanya SIRET, ya, saya lupa apa itu sebenarnya, tapi riset inter dan transdisipliner itu adalah lembaga nasional. Seperti tadi kita katakan di UI ada, di Prancis ada namanya SIRET, yang itu sebenarnya sebagai lembaga nasional untuk bisa melakukan penelitian, pengajaran yang sifatnya terutama sekali pada inter dan transdisipliner. Nah, kemudian istilah transdisipliner pertama kali dikemukakan pada tahun 1970 yang digunakan sebagai cara mengatasi masalah yang kompleks yang tidak mungkin dapat diatasi dengan pendekatan monodisiplin. Nah, tadi saya katakan pendekatan ini digunakan juga hyperdisiplin, ya, hyperdisciplinary approach. Konsep berkelanjutan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan pendekatan interdisipliner ini. Pada bagian berikutnya, holisme kompleksitas pada ilmu komunikasi. Saya pikir ini bisa Anda baca sendiri tentang kompleksitas itu. Kemudian ada Handbook of Communication telah menggunakan pendekatan multidisipliner dalam ilmu komunikasi. Nah, ini sebenarnya hanya menjelaskan tentang beberapa buku yang bisa Anda baca kalau misalnya lebih memperluas pemahaman tentang
pendekatan inter dan transkomunikasi itu trans dan interdisipliner itu, tapi nanti saya juga akan sertakan pada Anda tentang beberapa buku-buku yang bisa Anda pelajari. Tapi saya sebenarnya tidak menuntut Anda paham benar, tapi paling tidak bisa nanti memilih kalau misalnya Anda mau melakukan, apalagi misalnya Anda memang kalau berbeda kalau Anda memang dosen. Kalau Anda dosen dan nanti diminta untuk mengajarkan tentang materi itu mau tidak mau harus memang memahami benar konsep-konsep. Tapi kalau tidak, Anda sebenarnya saya nanti mau mengambil atau melakukan riset misalnya sifatnya interdisipliner, paling tidak Anda pahami itu. Jadi kalau tidak, misalnya Anda bisa memahami itu dan bisa bekerja sama dengan bidang ilmu lain. Kalau bukan sekarang misalnya disertasi, mungkin untuk riset berikutnya. Lalu jadi saudara lihat ada ini contoh riset akulturasi. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Saudara lihat di sini ya. Saya misalnya mau mengambil contoh, mau mengembalikan Sungai Ciliwung bersih dan layak untuk tempat berkembangnya kembali ikan dan binatang air, layak untuk mandi. Walaupun sekarang banyak masyarakat yang sebenarnya secara kasihan mereka mau tidak mau harus gunakan air Ciliwung itu. Tapi sekarang misalnya ada mau melakukan katakanlah misalnya ingin memperbaiki kembali air Ciliwung, dan kemudian kita mau melakukan pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan inter atau transdisipliner ya, jadi kolaborasi bidang ilmu dikembangkan seperti berikut. Jadi misalnya ada ilmu kimia, ada biologi, ada ini, ada macam-macam bidang itu. Kemudian semua bidang itu bekerja sama. Ingat tadi ada pemimpinnya, ya. Ada pemimpinnya yang membimbing, yang membantu untuk menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Dan kemudian setelah itu juga saya katakan tadi harus ada melibatkan stakeholder masyarakat yang berada di sekitar sungai itu, karena akhirnya sebenarnya kan sangat bisa membantu menyelesaikan pembuangan kotoran ke air Ciliwung. Anda bisa bayangkan berapa ton itu kotoran setiap hari dari Bogor sampai ke laut sana, itu setiap hari dibuang dari WC, dari apa ke Sungai Ciliwung itu. Dengan melibatkan masyarakat, dengan menyadarkan mereka bahwa sebenarnya memang kita perlu menyelamatkan bumi, menyelamatkan air, menyelamatkan kehidupan, maka akhirnya kita harus melakukan pendekatan yang sifatnya transdisipliner. Transdisipliner bukan hanya sebenarnya lintas antara bidang-bidang ilmu, ya sosial, ilmu pengetahuan alam, humaniora, tapi juga misalnya lintas non ilmu. Jadi stakeholder atau masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian masalah itu, mereka harus dilibatkan untuk bisa menyelesaikan riset seperti yang kita harapkan. Jadi itu benar-benar transdisipliner. Lalu yang berikutnya, ini contohnya ya. Jadi saudara lihat di sini tentang lingkungan. Sebenarnya tadi dari awal sudah kita jelaskan tentang itu tentang masalah lingkungan. Dan saudara lihat ini juga sebenarnya intinya kita jelaskan tadi dari awal bahwa ada bermacam-macam masalah ya. Bagaimana secara global itu global warming menyelesaikan masalah pemanasan global itu. Pada bagian awal tadi saya sudah jelaskan misalnya tentang penggunaan listrik, tentang penggunaan ini, tentang penanaman hutan, tentang macam-macam itu sebenarnya itu harus kita kerjakan dan kerjasama bersama untuk bisa menjadikan kota yang hijau, kota yang bersih, kota yang udaranya bisa ini. Sekarang saudara lihat di dunia itu ada misalnya kampus hijau, dan UI termasuk kampus hijau. Tapi di luar UI belum daerah hijau. Jadi saudara lihat sebenarnya sekarang ini kita bisa melihat ya, yang dikatakan hijau itu sekarang sebenarnya model berpikir kita. Jadi saya waktu ngajar di S3 ekonomi, saya diminta untuk mengajar di situ di akuntansi, dan kemudian saya dengan Sam sempat sebenarnya tulis 2 buku. Yang pertama tentang pemikiran green economic ya, ekonomi hijau ya. Tapi prinsip ekonomi hijau itu sebenarnya mestinya semua pemikiran kita didasarkan atas bagaimana menyelamatkan bumi dan masa depan kehidupan. Bagaimana supaya masa depan generasi depan itu mereka masih
bisa memiliki sumber daya alam yang bisa mereka perlukan untuk kelangsungan hidup. Jadi permasalahan itu misalnya kita bisa mengatakan green akuntansi, green economy, green macam-macam kita bisa masukkan di sana. Dan saya tidak tahu apakah buku itu masih ada. Jadi yang pertama adalah green economic, yang kedua tentang pemikiran dari Amartya Sen. Itu Amartya Sen itu sebenarnya seorang, akhirnya dia dikenal sebagai filosof ekonomi karena pemikiran-pemikirannya itu sangat-sangat tentang bagaimana misalnya menentukan peningkatan atau peningkatan ekonomi. Itu semuanya sudah memasukkan permasalahan nilai-nilai dalam etik, ke dalam pemikirannya. Ada lagi satu lagi, waktu itu saya membimbing, menganjurkan malah, tapi itu S2 untuk apa yang disebut dengan post development theory, ya. Itu dengan menggunakan beberapa orang pemenang Nobel termasuk Joseph Stiglitz yang akhirnya menyatakan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga donor internasional seperti IMF itu sebenarnya tidak membantu negara-negara dunia ketiga, karena pada prinsipnya itu membuat mereka semakin tergantung dan semakin banyak dirugikan, karena bantuan itu ternyata bukan bantuan yang gratis tapi pinjaman dengan bunga yang cukup merepotkan negara yang dibantu. Jadi saudara-saudara, sekarang saudara lihat bagaimana, dan saya pikir sebenarnya teman-teman yang dari S3 atau S2 SIL, Sekolah Ilmu Lingkungan, ini lebih mudah memahami dan lebih tepat misalnya di ini kan pada mereka. Saya hanya karena masih ingat dulu waktu saya ngajar di kajian S3 Lingkungan, terutama sekali bukan permasalahan lingkungannya dalam pengertian apa, tapi lebih pada etika lingkungan, ya. Jadi filsafat lingkungan. Lalu berikutnya kita lihat di sini studi. Nah, ini maksud saya sebenarnya begini. Saudara lihat, saya mau mencoba untuk berbagai macam bidang yang diajar 8 program ini, itu semuanya ada contohnya, tapi kan tidak mungkin juga sekaligus bisa masuk semua. Jadi saudara di sini tentang studi terorisme, dan ada di sini tentang permasalahan sosial, politik, ekonomi, religi, komunikasi, bentuk ini sebenarnya teror, ya, bukan teror, bentuk teror global, kemudian strategi mengatasinya, kemudian aturan hukum, kerjasama, dan seterusnya. Saya mau mengatakan begini, teror itu bagi saya, pandangan saya, kalau ada seorang pejabat, kemudian misalnya, ingat, ada yang mengatakan, oh saya diserang, ingin dibunuh, kemudian sekian liter darah ini, sekian usus dipotong, lalu tidak ada penyelesaian jelas tentang itu. Kalau itu sebenarnya hanya untuk tujuannya menakuti masyarakat atau rakyat, itu adalah bentuk teror. Jadi hati-hati dengan upaya menjelaskan teror itu, bahwa teror itu sebenarnya kan bentuk menakut-nakuti masyarakat. Jadi, ya, ada bermacam-macam teror yang dilakukan. Bisa teror melalui media, bisa teror melalui online, bisa teror melalui bentuk kekerasan bom, atau misalnya seperti 11 September. Tapi cobalah kita berpikir lebih luas tentang apa yang maksud dengan teror itu dan bagaimana mengatasinya. Jangan hanya melihatnya dari satu perspektif. Jadi itu yang selalu saya katakan, begitu kita masuk pada permasalahan kompleksitas, maka coba pikirkan masalah-masalah apa saja yang menyebabkan kompleks, apa itu terjadinya teror, dan bagaimana untuk mengatasinya. Saya pikir itu yang paling penting sebenarnya kita belajar dalam kajian strategik global ini. Yang berikutnya saya lihat misalnya di sini, di tepi batas etis. Sebenarnya ini saya ambil dari beberapa pemikir. Maksud saya nanti begini, saya sebagian sudah ada bahan-bahan kuliah, misalnya dari Stephen Hawking, ya. Ini ingat, Stephen Hawking itu adalah seorang ilmuwan lumpuh, ya, tapi dia termasuk ilmuwan terkemuka fisika dunia, yang kalau misalnya orang selalu ahli fisika dunia menunggu-nunggu kapan dia bisa melakukan seminar, walaupun misalnya dengan bantuan teknologi, dia mungkin sebenarnya seorang tidak lagi sama juga dengan Einstein. Mereka bekerja dan memikirkan bagaimana misalnya permasalahan sekian miliar tahun ke depan planet ini, bumi ini, dengan tidak lagi menggunakan laboratorium seperti di ruangan, tapi mereka sudah menggunakan
teori dan pikirannya sebagai laboratoriumnya. Jadi ada hal-hal yang baru, makanya saya bilang di tepi batas ilmu dan etis ya. Lalu ada Paul Virilio, ini filsuf ya. Dia mengatakan bahwa filsafat itu sekarang itu menjadi satu bidang yang penting, sehingga secara agak ini kedengarannya berlebihan, yang mengatakan bahwa sebenarnya sekarang etika itu menjadi prote filosofia, filsafat yang pertama. Jadi ilmu yang pertama karena diperlukan untuk semua bidang untuk bisa ya menyelamatkan alam, menegakkan hak asasi, menciptakan lingkungan yang manusiawi dan lain-lain. Lalu ada lagi misalnya David Kuroso, ini dia psikolog ya, dari Yale University. Dia mengatakan bahwa kecerdasan emosional itu semestinya tidak dilihat bertentangan dengan kecerdasan kognitif ya. Selama ini kita pertentangkan, tapi nanti pada apa yang dikemukakan oleh 10 kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi masa depan, pekerjaan masa depan, ini sebenarnya pemikiran David Grosso ini kita lihat nanti dia sebenarnya mengungkapkan tentang pentingnya apa yang disebut dengan kemampuan emosional itu ya, berpikir emosional. Berikutnya Isaiah Berlin, ini sebenarnya filsuf yang kemampuannya sangat kompleks ya. Kemudian dia membedakan kelincahan intelektual dan sosial sebagai cara untuk mengubah ketimbang memiliki fokus yang tetap dan sempit ya. Jadi ini sebenarnya jalan masuk untuk nanti kita menjelaskan tentang 10 kemampuan yang diperlukan terutama untuk mendapatkan pekerjaan, sukses dalam pekerjaan di masa depan. Yang berikutnya, ini masih menjelaskan riset transdisipliner, tapi ini sebenarnya hanya untuk bisa mendukung apa yang disebut misalnya pada bagian-bagian bacaan di atas. Jadi saudara, saya pikir ini tidak begitu perlu dijelaskan karena tinggal baca kemudian coba pahami apa maksudnya. Jadi riset ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks dan sudah kita jelaskan seperti di bagian atas. Dan selanjutnya manfaat riset ya. Ini kita bicarakan ringkas satu persatu. Yang pertama, riset kolaboratif itu menjadi akses bagi keahlian dan dengan berbagai keterampilan dan teknik penelitian ya. Jadi nanti misalnya Anda bisa berkolaborasi dengan ini, bisa berkolaborasi dengan ahli fisika, bisa melakukan kolaborasi dengan bidang-bidang ilmu lain. Dan itu memerlukan dari awal sikap keterbukaan. Yang berikutnya, berbagi tugas untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa, bukan bias ya, yang tidak bisa diselesaikan satu orang satu bidang ilmu saja. Maaf, saya kadang-kadang tidak sempat mengoreksi lagi karena sebelum misalnya ada rekaman begini, saya masih selalu berusaha untuk cari-cari bahan dan kadang-kadang saya masukkan dan tidak sempat lagi hari itu juga misalnya harus direkam. Lalu berikutnya transfer ilmu dan keterampilan ya. Saya rasakan itu saya bilang begitu. Saya misalnya banyak sekali terlibat dengan dosen-dosen dari berbagai macam fakultas dan itu profesor-profesor ya yang mengajar di pasca sarjana. Saya merasakan banyak sekali manfaatnya. Saya merasa tidak begitu kaku ya. Dalam waktu tidak terlalu lama saya bisa mengajar di S3 ekonomi, saya bisa mengajar di S3 lingkungan, saya bisa mengajar di S3 program-program lain. Jadi ini transfer ilmu dan keterampilan ya. Mungkin keterampilannya yang agak kurang karena lebih banyak sebenarnya keterampilan hanya misalnya dalam bidang pengajaran dan agak kurang misalnya pada riset-riset secara luas. Berikutnya, merangsang ke kreativitas dan adanya tukar pikiran dan konfrontasi gagasan dengan sudut pandang yang berbeda. Ingat critical theory ya. Critical theory bisa menekankan supaya kita bisa tidak begitu menerima saja setiap ada teori atau pemikiran baru, tapi mencoba untuk menganalisis dan mengkritiknya. Yang berikutnya, yang kelima adalah sudah itu ya.
Nah, ini saudara lihat, tadi kita katakan kan ada kerjasama di berbagai macam bidang ilmu. Lalu metode apa yang digunakan? Sebenarnya metodenya itu bisa berbagai macam metode campuran. Lalu saudara lihat di sini ini sebenarnya metode campuran itu, dan kemudian secara ringkasnya metode campuran itu maksudnya menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Saudara lihat di situ riset kuantitatif dan kualitatif itu bisa digabungkan ketika Anda misalnya, atau dilakukan secara bersama-sama ketika Anda melakukan penelitian. Misalnya untuk bidang-bidang tertentu Anda menggunakan atau teman-teman dari bidang tertentu menggunakan pendekatan kualitatif, sementara misalnya pada bidang-bidang lain misalnya yang lebih banyak pada bidang-bidang ilmu pengetahuan alam mungkin menggunakan pendekatan atau metode yang sifatnya kuantitatif. Jadi sekarang kita sebenarnya tidak perlu mempertentangkan antara dua pendekatan atau dua metode itu, ya. Kita bisa menggunakan itu. Jadi misalnya seperti saya katakan, teman-teman di kedokteran itu mereka sering sekali menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di komputer walaupun tidak banyak, itu kadang-kadang sudah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita sekarang sebenarnya dituntut untuk bisa memiliki wawasan yang lebih luas untuk menghadapi permasalahan yang menghadang kita sekarang ini, karena dunia menuntut kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah baru. Dan seperti saya minggu lalu katakan, itulah sebenarnya yang dikemukakan Profesor Umberto Eco itu, bahwa seorang dosen, seorang profesor perlu mengikuti perkembangan sehingga akhirnya dia harus bisa menjelaskan fenomena-fenomena baru untuk membantu peserta atau mahasiswa untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah baru itu dan masalah yang akan datang ke depan. Itulah sebenarnya tugas utama sekarang pendidikan kita. Karena kalau misalnya kita masih berorientasi pada masa lalu, itu tidak akan kembali lagi, dan kita sudah tinggalkan itu. Mungkin kita perlu sekarang lebih banyak berorientasi untuk menjelaskan fenomena yang kita ada sekarang dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Itu manfaat kolaboratif. Jadi berarti ada yang saya pikir saya sudah masukkan tentang 10 kemampuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi begini teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya akan masukkan itu walaupun sekarang tidak saya jelaskan sekarang, tapi saya akan masukkan itu nanti di dalam PowerPoint, dan mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan ulang berikutnya supaya kuliah kita sebenarnya lebih lengkap, karena sekarang sebenarnya 10 poin itu menurut saya sangat tepat untuk bisa membantu kita mengembangkan pemikiran untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks sekarang ini. Kuliah kita hari ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan minggu-minggu depan kita bisa lanjutkan dengan diskusi-diskusi tentang tema-tema, tentang tugas-tugas yang sudah ditentukan tim dosen yang Anda kerjakan, dan semua tugas-tugas itu sebenarnya lebih membantu untuk bisa Anda membuat tulisan jurnal ilmiah yang bagus, bisa menentukan paradigma, metode, kerangka teori yang Anda gunakan, kemudian bisa merumuskan satu proposal disertasi atau tesis dengan sebaik mungkin. Terima kasih, mudah-mudahan kuliah kita dalam 1 semester ini benar-benar bermanfaat dan dapat membantu Anda untuk menyelesaikan perkuliahan di program S3 Kajian Strategi Global, dan sekaligus bisa membantu dan mendorong Anda untuk bisa lebih terbuka dan berusaha untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Terima kasih. Universitas Indonesia, Universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa pengabdi cipta.